Dan di daerah kita rupanya ada yang lebih apa lagi ini, yang lebih Lengkap lagi. Iya, lebih lengkap lagi gitu. Rupanya ada yang terselubung ini di daerah kita itu, batangeh itu. Bagaimana ini prosesnya Bapak mempelajari ramuan-ramuan ini? Apa saja kira-kira ramuan yang ada atau yang digunakan dalam batangeh ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang salah satu warisan budaya yang kita punya, khususnya masyarakat Minangkabau, yaitu batangeh. Bagi masyarakat Minangkabau mungkin tidak semua mengenal terkait dengan batangeh. Nah, untuk itu, apa itu batangeh dan segala macamnya, dan apa yang mesti kita lakukan terkait dengan warisan budaya ini, sekarang kita bisa berbincang-bincang dengan salah satu pemilik Honsen batangeh yang ada di kawasan Malala. Pada kesempatan hari ini, kita podcast memang tidak dari Studio Mini BPNB, tetapi dari salah satu lokasi pemandian batangeh yang ada di Kabupaten Agam, tepatnya di kawasan Malala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi, Pak Haji, batangeh ini kan sebetulnya salah satu warisan budaya yang sudah lama yang dimiliki masyarakat Minangkabau, tetapi tidak banyak sebetulnya yang mengenal itu batangeh, apalagi anak-anak muda sekarang. Nah, sebetulnya kami pingin, kenapa Pak Haji kok bisa menjadikan batangeh ini sebagai salah satu istilahnya mau mengangkat batangeh ini? Mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi Pak Haji sehingga Pak Haji kok mengangkat batangeh, karena nggak semua orang tahu batangeh itu, Pak Haji. Iya. Perkenalkan nama dulu, Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab yang tentang batangeh ini ya. Jadi yang batangeh ini sebenarnya ini adalah hak intelektual budaya atau daerah Minangkabau lah gini saya rasa. Sebab saya sudah ke mana-mana sampai saya ke luar negeri, masalah permandian. Asal usulnya dari mandi air panas dan dikembangkan menjadi tambah ramuan begini. Kalau di luar negeri dengan batu jadinya sauna. Dikembangkan dia lagi dijadikan kamar uap, namanya mandi uap. Dan di daerah kita rupanya ada yang lebih apa lagi ini, yang lebih lengkap lagi. Iya, lebih lengkap lagi gitu. Rupanya ada yang terselubung ini di daerah kita itu, batangeh itu. Pak Haji jadi tahu kata-kata batangeh itu dari umur berapa? Oh, sudah dari kecil saya, dari dulu. Umur saya sekarang kan sudah 60. Iya. Jadi saya mendapati zaman era-era apa namanya berobat secara alami, kurangnya medis dahulu ya. Orang banyak yang obat-obat tradisional. Jadi di situ saya masih mendapati di era tahun-tahun segitu. Tahun berapa kecil. Waktu kecil Pak Haji pernah lihat orang, memang waktu Pak Haji kecil nih, batangeh itu banyak? Banyak. Ini batangeh. Pak Haji, mohon maaf, aslinya dari mana? Jadi biar para... daerah Banu Hampu, Sungai Puar, dekat pinggiran Kota Bukit Tinggi lah, gitu. Namanya Pak? Nama saya Pak sekarang Haji Zuhardi. Haji Zuhardi. Asli Putra Minang, Banu Hampu. Oke. Jadi waktu kecil dulu memang Bapak sering melihat praktek-praktek. Jadi begini, waktu kecil saya sering melihat ada penyakit ini, penyakit itu. Umumnya orang pergi batangeh.
Bahkan ibu-ibu sudah melahirkan Batange. Ibu-ibu mau kawin dia yang perempuan di Minangkabau pergi Batange. Mungkin ini pengobatan sudah luar dalam ini mungkin. Iya. Dari kalau di Jawa namanya lulur ya. Itu. Iya. Jadi ini Batange ini dari dahulu cuma tidak dikembangkan. Mungkin sudah mendekati sekarang tidak dipermodern sebetulnya. Karena prosesnya ini rumit. Kalau dahulu, mungkin di kampung-kampung ada juga ya. Kalau dahulu ini dimasukkan rempah-rempahnya ke dalam suatu bejana atau periuk. Nah, dimasukkan ke dalam itu bentuk ramuan-ramuan, ada jahe, kulit manis, ada lagi sirih, adalah serai wangi, dan banyak-banyak itu lagi. Karena tradisional, dia masukkan itu ada batu alam ini. Iya, batu dari sungai. Sungai. Ini ke dalam. Rupanya pemikiran orang dulu ini sudah hebat juga ini. Batu ini kan gunanya, saya selidiki, gunanya untuk menahan panas ini. Jadi masukkan ke dalam periuk, ditutup. Sudah ditutup, dihidupkan di atas tungku atau sekarang kompor. Jadi sudah mendidih menguap. Dahulu dikasih ini ada titian atau jembatan atau balok kayu 2 buah. Dan duduk di atas itu. Oh, berarti uap periuknya taruh di bawah bangku. Di bawah bangku, dikasih papan, titian atau bantalan, dia duduk di atas begini kayak begini dan ditutup badannya pakai kain sarung. Ada yang uniknya lagi ditambah tikar lagi. Tikar ditutup ruang supaya uapnya nggak kemana-mana. Iya. Itu kan rumit. Anak-anak muda kalau melihat begitu kan hatinya sudah malas. Nah, sekarang saya sudah sudah menjalani ini dan saya sudah berobat dengan ini, khasiatnya luar biasa. Maaf saja dulu ya Bu, saya dulu sudah stroke. Saya sudah stroke. Setelah saya menjalani terapi dengan ini, alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Sebelumnya pernah mencoba terapi di mana? Apakah memang langsung ketemu Batange atau sebelumnya sudah mencoba beberapa? Saya cari di hotel-hotel. Kebetulan yang ada yang di hotel-hotel bintang 5 yang ada. Yang di Jakarta, walaupun di luar negeri ada lagi sampai di Cina saya pergi. Pergi untuk terapi uap ini? Cari terapi uap. Cuma yang ada dari situ adalah mandi air panas dengan terapi uap dan masuk ke dalam ruangan panas yaitu sauna dengan batu. Itu aja. Setelah saya jalani itu, alhamdulillah saya ada sehat. Kemudian saya kembalikan ke daerah. Ada di daerah kita yang sudah pakai rempah ini. Waktu itu ada saya di Dumai. Wah, itu luar biasa saya. Kemudian saya padukanlah teknologi yang lama itu dijadikan modern. Bisa masuk bersama-sama, orang tidak repot, biaya murah lagi. Saya bikinlah surah itu. Karena saya sudah sehat dari stroke, saya berniat ini pemandian ini sambil kalau sudah umur 60 ini kan sudah memikir untuk hari ke sana saja lagi ya. Jadi saya memikirkan untuk kampung saya bisa orang mandi Batange ini dengan biaya murah. Dan lebih mudah. Lebih mudah, efisien. Lagi. Coba dibandingkan kos harganya. Kalau di hotel ini 200.000. Tapi di sini hanya 25.000. Karena apa? Karena ini sudah dipermodern. Kita ingin menyebarluaskanlah kembali ke masyarakat kita pengobatan yang paling mantap lah Ibu. Iya, benar. Jadi sebetulnya Pak, bahwa nenek moyang kita itu mewariskan resep-resep yang luar biasa sebetulnya. Yang sekarang, jadi ini sebetulnya sahabat budaya di seluruh Nusantara salah satu bentuk dari pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya yang dimiliki nenek moyang kita disesuaikan dengan zaman. Artinya bahwa kalau dulu harus dimasak di tungku periuk, tetapi sekarang kita sudah bisa menikmati dengan mudah, hanya tinggal masuk ke dalam ruang sauna, tetapi di dalam ruang sauna itu sendiri sudah diberikan rempah-rempah resep warisan nenek moyang kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak, bahan-bahan rempah itu mudah didapat nggak sekarang, kondisi kita sekarang?
Setelah saya pelajari dari orang yang tua-tua dahulu, Iya. apa ramuannya, alhamdulillah bisa dicari. Tapi ada yang sudah langka sekali ini, Iya. Vel. Yaitu di dalam ini masih ada kekurangan, atau yang namanya daun siringan-ringan. Daun siringan-ringan. Jadi Itu sudah langka sekali. kenapa langka? Mungkin hidupnya susah ini. Ini biasanya hidup di pinggir tebing. Oh, jadi daun Pinggir-pinggir siringan-ringan itu tumbuhnya hanya di tebing Ya. dan dia seperti semak-semak gitu, Pak? Berbentuk batang kayu, tapi batang kayu kecil-kecil lah. Iya. Berbentuk batang ya. Batang kecil-kecil, tapi dia hanya tumbuh di lereng. Lereng yang warnanya terjam. kuning, dia berbentuk kubus segitiga, berisi angin di dalamnya, Itu bunganya. dan ringan sekali. Oh, bunganya itu memang ringan. Ringan sekali. Itu yang kedua, mungkin di sini kurang orang membudayakan atau bunga mawar. Saya Bunga susah mawar. mencarinya. Oh, di sini bunga mawar susah. Jadi bunga mawar yang ini ya, Pak ya, bunga mawar yang harum wangi. Harum wangi itu. Kalau orang sering menyebutnya mawar kampung. Mawar kampung. Yang kecil-kecil Itu tapi mungkin untuk aroma saja mungkin. Iya. Ya. Jadi dua bahan itu yang sekarang langka, Pak. Satu yang langka, yang satu mungkin tidak ada orang jual. Mungkin di kota, kalau di Jakarta banyak orang jual bunga mawar. Kalau sini langka orang nanam. Jadi bisa dibudidayakan. Bisa budidayakan. Pernah Pak kalau yang bunga siringan-ringan itu tadi atau daun siringan-ringan itu tadi bisa dibudidayakan nggak? Saya rasa bisa dibudidayakan. Mungkin kita carilah bibitnya di mana alamnya yang cocok kembali. Iya. Apa pinggir tebing, suhunya berapa, mungkin bisa ini dibudidayakan. Cuma sekarang kayak begitu belum menemukan itu, dan mungkin saya akan budidayakan itulah. Nanti. Mudah-mudahan dengan media podcast ini nanti ada banyak milenial muda atau golongan muda yang tertarik dengan kekayaan hayati kita yang sudah banyak hilang. Ya. Nah, untuk dimunculkan lagi sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Pak Haji. Ya. Sebelum membuat pemandian air panas atau dengan sauna Batangeh Honsen ini, Bapak mungkin menemui beberapa orang tua yang tahu ramuan. Bagaimana nih prosesnya Bapak mempelajari ramuan-ramuan ini? Yang pertama masih ada di daerah-daerah yang agak jauh lah dari sini ya, memakai Batangeh ini. Saya coba berobat ke dia dan sambil bertanya. Yeah. Dan kemudian untuk di kampung ini mungkin sudah agak jarang, tapi yang tua-tua lebih dahulu masih ingat ramuan-ramuan itu. Ramuan-ramuan. Saya terimalah ramuan-ramuan itu dari turun-temurun dari orang tua-tua di kampung. Yeah. Kemudian saya kemas, saya sajikan untuk masyarakat. Iya. Jadi sebetulnya setiap daerah biasanya mempunyai rahasia ramuan masing-masing nih, Pak Haji. Iya. Pak Haji punya keinginan nggak untuk mengumpulkan ramuan-ramuan itu sehingga nanti ada ramuan yang bervariasi atau nanti digilir ramuan-ramuannya, ada keinginan seperti itu nggak Pak Haji? Ini boleh-boleh saja. Mungkin kalau ada yang mengkoordinir. Yeah. Nah, mengkoordinir ini siaplah untuk dikemaskan, untuk kita digali lagi resep-resep zaman dulu dan diperkenalkan ke masyarakat ini, supaya masyarakat ramuan yang susah-susah itu dengan mencari paket ini udah, apalagi dengan paket-paket online ini sudah gampang. Iya. Pak Haji, apa saja kira-kira ramuan yang ada atau yang digunakan dalam Batangeh ini? Tadi kan Pak Haji menyebutkan ada serai wangi. Iya. Terus kemudian ada daun pandan, daun sirih, jahe, kayu manis, iya, limau purut daunnya dan buahnya. Sudah itu ada tanaman hutan namanya buah kincuang di dalam hutan. Ada namanya buah kincuang. Dia warnanya pink. Warnanya pink. Kalau orang kampung yang biasa itu campuran masak ikan. Lebih enak dia itu. Nama Minangnya memang bunga kuncung atau apa ya? Kalau bahasa Minangnya mungkin nanti sahabat budaya.
sahabat budaya yang sedang nonton ini bisa mengkomen sehingga memperkaya kita. Apa kira-kira nama Minang? Ini mungkin ada tahu bahasa Indonesia. Sebab saya sudah pernah di Cina, ada rumah makan Thailand yang paling bagus, paling besar di sana. Itu masakan Thailand. Saya rasa saya coba karena saya pernah mencoba untuk sambal makanan. Ada ini bahan ini dia di Cina sana. Oh, di Cina. Di sana. Bunga kincung ini. Berarti ada bahasa Indonesianya ini, atau dikirim dari sini atau dari Asia atau dari mana? Iya. Terus kemudian bahan berikutnya yang ringan tadi apa Pak Haji? Daun siringan-ringan. Daun siringan-ringan itu yang sudah mulai langka. Ya. Terus kemudian bunga mawar. Bunga mawar. Yang saya yakin di kampung-kampung mungkin masih ada, tetapi memang untuk mencarinya atau dijual di pasar di daerah sini Melala agak sulit gitu. Nah, jadi ramuan itu salah satu contoh ramuan yang ada. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, salah satu resepnya tadi kan ada kayu manis. Kayu manis ini memang salah satu rempah asli Indonesia yang penggunaannya tidak hanya untuk makanan, tetapi ternyata juga bisa digunakan untuk pengobatan tradisional melalui ramuan batangeh ini. Nah, kan kayak gitu. Pak Haji. Sebetulnya apa yang Pak Haji inginkan, ya kan, dengan memperkenalkan batangeh ini? Nah, ini ke masyarakat. Ini karena khasiatnya luar biasa itu aja, Bu. Luar biasa. Segala penyakit banyak. Itu ada stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, rematik, sinusitis, migran. Bahkan untuk mencegah COVID sekarang, Bu, mungkin Ibu pernah lihat di YouTube di India untuk mengatasi COVID ini, rempah-rempah ini direbus, diuapkan, mau berangkat dengan keluar rumah, dihirup dulu udaranya, dan disterilkan tangannya dengan uap itu, dan mukanya segala macam. Bahkan kalau lihat di YouTube juga sudah dikembangkan sampai ke Eropa ke sana. Itu berkat dari rempah-rempah ini juga, kulit manis. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi terkait dengan rempah-rempah, penggunaan rempah-rempah dalam batangeh ataupun resep-resep pengobatan tradisional melalui batangeh, sahabat budaya di seluruh Nusantara bisa mencontoh ataupun menjadikan ini inspirasi untuk menggali lagi. Mungkin ada di daerah lain, saya yakin di seluruh Indonesia ada ramuan-ramuan ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Harapan Pak Haji untuk anak muda sebetulnya apa? Terkait dengan, jadi mungkin Pak Haji pengen anak muda ini, apa kira-kira pesan Pak Haji ke anak muda terkait adanya warisan budaya yang manfaatnya luar biasa tetapi istilahnya belum digali maksimal. Nah, harapan saya untuk anak muda sekarang untuk menggali tanaman herbal yang langka ini, yang berkhasiat ini, digali lagi ramuannya apa di dalam, khasiatnya apa. Boleh dikembangkan, sebab di budaya kita ini tidak terlampau menjelaskan, mendetail apa yang bisa diobatnya sebenarnya, yang besar-besar saja. Jadi kita budaya tutur ya Pak Haji ya, nggak pernah mencatat. Nggak pernah mencatat. Jadi ringan badan, sehat badan, udah itu aja. Nah, yang khasiat yang luar biasanya apa, itu belum di ini. Iya, jadi istilahnya bahwa sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa kekayaan budaya kita ini sangat luar biasa. Tetapi pengembangannya mungkin yang kurang. Pak Haji melihat resep-resep tradisional dan dia membaca bahwa pada zaman dahulu prosesinya itu agak merumitkan, beliau mempunyai inisiatif untuk mempermudah sehingga ada upaya-upaya bahwa ramuan tradisional itu sebetulnya cocok loh dengan dunia yang sekarang itu atau dengan kondisi yang sekarang sehingga bisa dinikmati menjadi lebih mudah, murah, ya Pak ya, dan lebih fleksibel. Malah bisa jadi mungkin kalau misalnya kita bisa mengembangkan lagi, bisa aja ada yang portable ya Pak ya. Mungkin bisa saja. Silahkan sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk terus berinisiatif mengembangkan budaya-budaya yang kita miliki ini tadi. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kita
dengan Pak Haji, pemilik Honsen Batangeh yang ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan adanya dialog kali ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada sahabat muda, sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk mencintai budaya kita sendiri. Dari Malala, Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.